Saudara, saya dalam perjalanan untuk berkhotbah di salah satu gereja di Jakarta saat ini. Saya akan menyampaikan mengenai life is spiritual. Tidak banyak anak Tuhan menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan rohani. Kehidupan anak Tuhan haruslah rohani karena kita adalah manusia roh. Kita harus beroperasi secara rohani. Anak-anak Tuhan kebanyakan berdoa minta-minta sama Tuhan. Mereka bilang, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Padahal firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Jadi saudara memberi dulu, baru saudara akan mendapatkan berkat. Banyak anak Tuhan hanya meminta-minta saja. Mereka lupa bahwa menerima berkat berbeda dengan cara yang dunia dapatkan. Saudara memberi, maka saudara akan menerima. Saya ingat salah satu kakak sepupu saya. Dia orang yang luar biasa. Pada waktu dia masih muda, saya ingat sekali waktu itu dia tuh banyak terima surat dari cewek-cewek. Padahal kalau dibandingin dengan kakak-kakaknya yang lain, dia agak ngomongnya itu kurang lancar. Tetapi pada waktu bertumbuh kemudian, dia menjadi majelis gereja, dan di kemajelisan itu sudah ditentukan bagaimana mereka memberi kepada hamba-hamba Tuhan yang akan dipanggil di dalam khotbah-khotbah mereka yang sudah ditetapkan. Mungkin 1 bulan 2 kali atau 1 kali mereka undang hamba Tuhan dari tempat lain. Dan akhirnya disepakatilah bahwa pemberian itu dari kas gereja tentunya. Tetapi pada waktu saya ke sana, saya melihat bagaimana kakak sepupu saya ini memberi saya gitu. Lalu setelah itu saya heran, saya juga diberi dari gereja. Saya bilang, saya sudah dapat, kenapa dikasih lagi? Nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya muncullah kisah dari penatua-penatua yang lain yang juga salah satunya juga ada kakak sepupu saya yang lain, dan pendetanya adalah kakak sepupu saya juga. Maksudnya ini 3 orang yang berbeda, tetapi mereka adalah kakak sepupu saya ya. Kemudian mereka bercerita, iya nih dia curang katanya, dia ngerebut berkat. Gimana sih ceritanya? Dia tuh suka ngasih hamba-hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi adalah pada waktu dia buka toko, tokonya ini ada di gang masuk gitu, masuk jalan. Jadi bukan di jalan besar. Dan kemudian dibandingin dengan toko-toko yang lain, toko yang sama dibandingin dengan toko dia, padahal toko-toko yang lain tokonya gede-gede di jalan raya, tetapi nggak laku, malah toko dia ini yang laku sekali. Nah, disitulah saya mendengar perbincangan antar mereka, penatua-penatua dan juga hamba-hamba Tuhan, bahwa orang ini yang tanda kutip curang ya, dia nyelonong memberikan kepada para hamba-hamba Tuhan. Dia itu malah diberkati, saudara. Di sini saya semakin lagi belajar bahwa life is spiritual. Iya, apa yang kita pikirkan biasanya kita hanya minta-minta, tetapi pada saat kita memberi, Tuhan bekerja underway. Iya, Tuhan bekerja di bawah tanah istilahnya. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita pikirkan. Saya sendiri sudah melakukan pelayanan pemberian ini sejak saya masih sangat-sangat kecil, sangat muda. Saya suka memberi, ya. Sampai sekarang orang tua saya nggak ngerti bahwa pada waktu pembangunan gereja saya suka memberi ya. Ada janji iman, saya memberi.
Lalu satu kali saya memberikan gelang yang diberi oleh salah satu jemaat, dan gelang ini cantik sekali, tapi saya tahu bahwa pada saat itu gereja membutuhkan keuangan, maka saya diam-diam menaruhnya di kotak persembahan. Dan kemudian saya juga memberi uang yang cukup banyak sekali, nilainya pada saat itu 400.000. Itu banyak sekali pada tahun 80-an ya. Dan nanti hari Senin Mami akan minta saya untuk hitung keuangan, ambil dari kotak persembahan itu ada uang atau apa yang masuk gitu. Lalu saya bilang, Mam, ini ada persembahan 400.000. Oh, ini pasti dari bapak itu yang dikirain yang kaya itu. Lalu ada gelang nih, Mam. Saya bilang, wah, ini pasti dari itu tante itu yang punya toko, yang punya perusahaan, yang dan sebagainya. Saya sampai sekarang pun nggak pernah ngomong sama Mami bahwa itu adalah saya, dan itu karena sudah lama sekali. Nah, saya ceritakan ini kepada saudara bukan karena saya ingin pamer. Saya nggak mau kehilangan upah saya, tetapi demi supaya saudara mengerti prinsip kerajaan sorga, prinsip bahwa kehidupan ini adalah spiritual. Ini yang saya lakukan dan saya diberkati dengan luar biasa. Satu kali teman saya berkata, Mac, ada ini nih tabungan deposito gitu. Oh ya, kamu nabung 25 juta, deposit 25 juta, kemudian kamu mendapatkan 825.000 atau apa gitu, lalu setiap bulannya atau 2 bulan sekali gitu dikasih undian 2 Mercedes-Benz atau apa gitu, saya lupa, kayaknya itu tahun lalu ya atau tahun ini, saya kurang ingat. Nah, lalu saya hitung-hitung, saya kan kurang gitu canggih dalam menghitung. Lalu saya coba hitung-hitung, 25 juta itu cuman bunganya 825.000 maksudnya. Saya pikir 8 juta seperempat gitu, mana ada katanya. Tapi ya hitung-hitunglah, nggak apa-apa, siapa tahu kamu dapat Mercedesnya katanya. Wah, saya bilang, kalau 25 juta bunganya 1 tahun cuman 825.000, bagi saya itu kecil banget. Saya bilang, saya ada nih deposito yang katakan 10 juta ya, dalam 2 bulan atau 3 bulan saya dapat 30 juta. Tadinya dia bilang, mana coba, saya hitung gitu. Waktu saya berikan angka ini, dia bilang, wah, aku nyerah, aku nggak nyampe yang kayak gini katanya. Padahal dia ahli banget dalam hitung-hitungan, tapi dia bilang dalam hal ini aku nggak nyampe. Nah, ini yang saya lakukan, saudara. Saat saya memberi, saya lebih banyak lagi menerima. Ini adalah prinsip kerajaan sorga. Life is spiritual. Kalau saudara bergerak di dalam hal yang rohani, maka saudara akan mendapatkan berkat yang jauh lebih dari hitungan manusia. Nah, ini nggak bisa dikalkulasi dengan kalkulator duniawi. Saudara percaya dengan iman, maka Tuhan akan memberikan kembali kepada saudara dengan berlimpah. Saudara ingatkan seorang janda Sarfat yang dimintai oleh Nabi Elia. Dia hampir mati. Dia berkata, ini tinggal segenggam saja, habis ini aku makan dan mati. Tapi Nabi Elia berkata, berikan dulu kepadaku, nanti kamu akan hidup. Dan waktu dia berikan dulu, dan akhirnya dia hidup. Luar biasa. Kehidupan yang terus menerus itu adalah kehidupan spiritual. Dia mengalami kehidupan spiritual yang dia sudah alami karena dia mau memberikan lebih dahulu. Ini adalah sekelumit dari life is spiritual.
Itu sebabnya saudara jangan takut untuk memberi, jangan takut untuk mencobai Tuhan. Jikalau saudara berkata, ya saya nggak punya duit dan sebagainya, justru duit yang saudara simpan di balik bantal saudara itu akan memberikan aliran sungai yang begitu banyak saat saudara tahu prinsip bahwa kehidupan adalah rohani. Saya juga mendapatkan kisah dari Pak almarhum Pendeta Petrus Agung Purnomo. Dia menceritakan ketua sinodenya, yaitu Pak Adi, ya, yang satu kali diberi uang, dititipin uang oleh seorang konglomerat yang besar. Dia berkata, Pak Adi, saya titip uang nih, ini uang gede banget, pokoknya Bapak kasih ke hamba-hamba Tuhan di daerah, katanya. Lalu Pak Adi ini ke daerah-daerah, ke gereja-gereja yang ada di bawah sinode beliau, dan dia berkata, saya akan berkunjung dan akan berkhotbah. Tapi kebanyakan dari mereka berkata, saya nggak siap Pak, saya nggak siap terima Bapak, karena ini adalah ketua sinode ya. Lalu rupanya ada 3 pendeta yang berkata, Pak, kami siap nampung Bapak nih, kami siap terima kedatangan Bapak. Dan akhirnya Pak Adi ini datang ke daerah, dan hamba Tuhan yang satu berkata setelah usai ibadah, dia berkata, Pak, maaf ya, kami nggak mampu memberi Bapak, jadi kami hanya memberi doa saja, katanya. Akhirnya Pak Adi ini berkata, tidak apa-apa, saya terima doanya, gitu. Kemudian Pak Adi ke gereja satunya dan berkhotbah. Pada waktu Pak Adi berkhotbah, selesainya yang kedua ini dia memberi 200.000 diterima. Dia berkata, Pak, maaf ya, kami nggak gitu punya banyak, tapi ini kami ingin memberi Bapak itu sebagian dari apa yang kami miliki. Maka Pak Adi ini menerima dan dia berkata, puji Tuhan, saya terima. Ya. Kemudian di gereja yang ketiga, seusai ibadah, ini hamba Tuhan berkata, Pak Adi, saya bersyukur sekali Bapak datang. Terima kasih banyak. Apa yang saya miliki, yang kami miliki, kami berikan semuanya untuk Bapak, katanya. Oh, saya terima juga, Tuhan Yesus memberkati kalian. Maka esoknya Pak Adi ini mengundang 3 hamba Tuhan ini untuk makan di restoran yang terbaik di area itu, di pulau itu ya, di kota kecil di pulau itu. Dan kemudian dia berkata, saya terima kasih kalian berani mengundang saya, menerima saya. Nah, saya ini dititipin uang oleh konglomerat yang besar sekali untuk hamba-hamba Tuhan, tapi mereka semua tidak siap menampung saya, hanya 3 kalian. Nah, Tuhan berkata kepada saya, kepada mereka yang berani memberikan kepadamu, lipat gandakan 100 kali lipat. Nah, untuk pendeta yang pertama, karena kamu memberi saya doa, maka saya melipat gandakan doa itu 100 kali lipat. Ya, pendeta ini rasa, ya cuman doa. Ya, saya bisa mendoakan saat ini, tetapi karena tidak mungkin saya melakukannya berulang kali sampai 100 kali lipat, jadi saya akan melakukannya kalau nggak cukup sampai saya mati, gitu ya. Saya akan mendoakan Anda, begitu. Waduh, kecut banget dia. Lalu yang kedua, kepada hamba Tuhan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih. Jadi 200.000 ini Tuhan bilang dikalikan 100 kali lipat. Saya berikan kepadamu 100 kali lipat 200.000 ini.
terimalah karena Tuhan yang memberikan ini kepadamu. Tuhan taruhkan di hati saya. Wah, lumayan juga ya, walaupun tahu gitu saya ngasih 500.000 atau 1 juta atau 2 juta dikaliin 100 kali lipat, tapi ya udah terlanjur ya. Lalu yang ketiga, kepada hamba Tuhan yang ketiga, Pak Adi ini berkata, karena kamu berani memberikan semua yang ada padamu, Tuhan berkata, berikan semua sisanya, itu semua itu diberikan kepada dia. Wow, lalu sebelahnya istrinya berkata, bener kan Pak, aku kan ngomong untung. Ternyata istrinya yang pinter ya. Nah akhirnya ya mereka masing-masing dengan pikiran mereka masing-masing, mereka ya ada yang sedih, ada yang ucap syukur, ada yang sangat bersuka cita atas apa yang mereka lakukan secara spiritual. Nah, saudara, kita tidak mengerti kehidupan ini jikalau kita tidak berjalan di dalam Roh. Jikalau kita tidak berjalan dalam pimpinan Roh, itu sebabnya saudara jangan takut untuk memberi. Berilah dan kamu akan diberi. Life is spiritual. Selama saudara ada di dalam dunia, ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah berhemat. Ya, saya sudah mengetahui ini firman sejak saya masih agak muda ya. Di dalam pelayanan saya tahu ini prinsip, kalau Tuhan berkata jangan berhemat. Kalau saya mau merentangkan tenda-tenda, melapangkan pelayanan, memasukkan patok-patok, ya saya berkata jangan berhemat. Jadi saya tahu ini prinsip yang luar biasa. Selama ini untuk diri saya sendiri, saya sangat hemat sekali saudara. Untuk mengeluarkan uang yang sedikit, saya tuh mikir berhari-hari, haruskah saya ngeluarin segini banyak? Saya nunggu diskon, saya nunggu ada potongan, saya nunggu ada voucher ya. Tetapi kalau untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, itu saya tutup mata saudara. Saya kasih semua apa yang saya miliki. Dan saya bersyukur sekali saya hidup di dalam prinsip rohani, karena life is spiritual. Saudara diberkati dengan firman hari ini. Mulailah hidup dengan prinsip kerajaan surga, because life is spiritual. Operate in the spiritual realm. God bless you.